Ya, Polri membuka peluang mengusut kasus dugaan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dugaan perintangan penyidikan diduga dilakukan keluarga pelaku. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami praktisi hukum Bang Saur Siagian. Selamat sore Bang Saur. Selamat sore Mas Jano. Ya, terima kasih Bang Saur sudah bergabung bersama kami di weekend ini. Bang, kita tahu bahwa polisi membuka lagi nih peluang untuk mengusut ayah Peggy dan keluarga pelaku terkait dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Vina. Anda juga beberapa kali menyebutkan bahwa memang perlu adanya penyidikan terkait mungkin adanya obstruction of justice. Boleh dielaborasi, Bang Saur? Saya malah kalau kita lihat penetapan saudara Peggy sebagai tersangka kan mengutip berkali-kali penyidik mengatakan ini kasus yang setelah ingkrah telah diuji. Betul, ingkrah. Nah, mari kita dudukkan posisi. Menurut putusan pengadilan ada 3 yang masih di DPO dan jangan lupa Jono, itu Andi, Dani dan saudara Peggy. Tapi kalau kita membaca atau kita mendengarkan dari keterangan baik kuasa hukum bahwa salah satu atau salah 2 yang paling berperan mengapa terjadi atau kematian daripada saudara Vina dan Eki itu sebenarnya mens reanya itu antara Dani dan Andi. Oke. Begini, artinya adalah kalau tiba-tiba polisi menetapkan saudara Peggy sebagai tersangka sementara mereka mengatakan bahwa saudara Andi dan Dani sebagai fiktif, menurut saya polisi lah yang secara terang benderang melakukan obstruction of justice. Kenapa? Putusan pengadilan apalagi telah ingkrah seperti dibilang oleh kawan-kawan aparat penegak hukum itu setara dengan undang-undang. Nah, peran daripada Andi dan Dani bukan sekedar DPO, tetapi mereka di dalam putusan adalah paling berperan. Nah, kalau teman-teman penyidik mengatakan 2 nama ini adalah fiktif gitu loh. Sebenarnya polisilah yang telah mengumumkan saudara Peggy sebagai tersangka, melakukan informasi fiktif, kemudian memutus putusan pengadilan sepihak. Di awal karena polisi itu kan satu, Mas Jono, apakah itu disidik oleh Polsek atau Polres atau Polda kemudian Mabes, itu secara signifikan itu tidak terlalu tidak ada bedanya. Itu administrasi mereka ke dalam. Tetapi polisi itu satu, artinya polisi yang pertama mengatakan ada 11 orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama loh, bukan sendiri-sendiri. Siapa melakukan apa? Nah, ternyata tiba-tiba putusan yang telah diuji ini dikatakan oleh polisi yang sekarang menetapkan Peggy sebagai tersangka, sebagai fiktif. Polisi lah melakukan tindakan fiktif dan berpotensi untuk melakukan obstruction of justice. Ini sama dengan berpotensi seperti kasus Sambo. Jadi Direktur Umum Polda Jabar yang mengumumkan ada 2 orang fiktif, padahal menurut putusan pengadilan mereka 2 nama itu sangat berperan, kemudian penyidiknya dan juga tim seperti kasus Sambo, Mas John. Baik, jadi Bang Saur tidak semudah itu untuk menganulir sesuatu yang memang dari awal sudah ingkrah dan tadi disebutkan bahwa kalaupun kita sebagai awam dan juga bagaimana praktisi menerima ini tentu bukan hal yang cukup make sense ya Bang Saur bahwa tiba-tiba 2 itu fiktif seperti itulah kira-kira. Bukan sekedar nggak make sense, ini penghinaan daripada pengadilan disebut contempt of court. Dan juga polisi bukan sekedar obstruction of justice, bisa dijerat dia melakukan penghinaan kepada pengadilan karena memang polisi mengatakan ini sudah ingkrah. Tapi ingkrahnya itu diterjemahkan seenak kepalanya gitu loh. Itu menurut saya yang berbahaya. Dari sikap karena apa? Apalagi sampai misalnya kemudian menyasar kepada keluarga Peggy untuk menjadi tersangka. Ini menurut saya adalah kontraproduktif. Malah kalau menurut saya sudah dorong. Sementara sebelum 2 nama yang mereka sebut Andi dan Dani itu fiktif, hentikan sementara penyidikan soal Peggy ini. Tapi karena memang hampir semua saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan ternyata banyak yang katakanlah tanda kutip karena mereka terpaksa, yaitu mulai dari penangkapan mereka, kemudian juga menyiksa
para terpidana ini, dan itu dilakukan oleh ayahnya Eki. Padahal dia itu tidak dapat surat perintah, baik penyelidikan dan penyidikan, sementara ditangkap, diperiksa, dan hasil pemeriksaan itu baru diteruskan kepada serse umum. Nah, itu pun sudah melakukan obstruction of justice. Nah, kalau polisi kemudian menuduh ada dugaan, malah menurut saya lebih baik teman-teman penyidik, saya dengar sudah 2 kali Kapolri mengatakan dalam kasus Pina Cirebon, polisi tidak melakukan yaitu scientific crime investigation. Jadi saya dengar lagi melalui Sindo. Kemudian Pak Sigit atau Kapolri mengatakan bahwa dalam kasus Pina atau Eki Cirebon tidak melakukan scientific yaitu crime investigation yang mengejar pengakuan daripada saksi, dan sekarang sudah ramai-ramai membantah karena ada upaya paksa. Menurut saya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik menuduh bahwa putusan dulu itu batal demi hukum. Ini menurut saya berbahaya. Nah, oleh karena itu kalau saya sih dorong, Jono, saya dorong penyidik sesungguhnya memberikan kesempatan kawan-kawan 7 yang sudah memberikan upaya untuk melakukan PK, karena satu-satunya PK lah yang punya instrumen untuk menguji itu fiktif apa tidak, karena sudah ingkrah. Sehingga menurut saya kalau PK ini dilakukan, ini membersihkan yang ada dugaan, yaitu bahwa peristiwa Vina dan Eki itu ada sesuatu yang menurut kita itu sangat sangat gelap. Bahkan kalau kawan-kawan mengatakan ada peradilan sesat, itu sangat berpotensi. Sehingga dengan PK ini, ini yang semua proses peradilan kita, baik dari penyelidikan, penyidikan, baik waktu proses penuntutan sampai dengan putusan. Nah, itu yang saya kira Bang Saur, berarti dengan PK stop dulu. Terlepas nanti apa hasil pra peradilan, Jono, karena katakanlah pra peradilan ekstrim misalnya, pra peradilannya katakanlah ditolak, akan masuk kepada substansi materi perkara. Tetapi sudah telanjang semua, termasuk misalnya begini, Sakatatal, dia kan sudah selesai menjalankan hukumannya, Mas Jono. Tetapi dia sedang berjuang, bayangkan orang telah menjalani hukuman 8 tahun, sedang berjuang sekarang dia melakukan upaya PK, peninjauan kembali padahal dia sudah bebas, karena apa? Dia yakin dia tidak terlibat. Dan yang kedua yang menyentuh nurani kita, Sakatatal karena dia hak perdatanya telah mati, bahkan menurut pengacaranya untuk melamar atau bekerja untuk kuli bangunan sendiri, dia tidak diterima karena dia terpidana, yaitu ancamannya adalah pembunuhan, kemudian juga dan dugaan perkosaan gitu loh, Mas Jono. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu supaya jangan lagi aparat atau kepolisian kita jadi sasaran lagi, saya sih mendorong berikan kesempatan, betul apa tidak upaya yang dilakukan oleh polisi yang dibilang telah ingkrah itu, karena sudah terbalik semuanya, dorong PK, bahkan mereka ikut membantu sehingga nanti apapun putusannya ini bukan soal kalah menang tapi soal rasa keadilan daripada masyarakat. Dan ingat, polisi itu 3 fungsinya loh. 1, menjaga keamanan ketertiban. 2, penegak hukum. Jangan lupa yang ketiga, dia adalah pelayan masyarakat. Terlepas misalnya Eki itu ayahnya polisi, jangan karena dasar polisi kemudian sembarangan untuk melakukan penangkapan atau dendam dengan cara katakanlah melakukan penyiksaan. Tidak ada alasan hukum atau perintah hukum seperti itu. Nah, itu adalah satu obstruction of justice yang sangat sempurna. Bang Saur, boleh saya tanya ya Bang? Bang, satu mungkin singkat. Tadi Anda menjelaskan begitu detail, panjang seperti itu. Anda menyebutkan berkali-kali bagaimana obstruction of justice, Polri, polisi, penyidik, dan ayahnya Eki. Ini menarik. Apakah Anda juga di sini melihat atau menganalisa bahwa peran ayahnya Eki yang seorang anggota ya juga ikut membuat tadi kasus ini semakin keruh dan ada, let's say kita sebut tindakan obstruction of justice yang dilakukan beliau?
Nah, kalau kita menyasar kepada definisi obstruction of justice, kan adalah upaya-upaya atau Perintangan. penghambatan dari siapapun untuk tegaknya satu hukum gitu loh. Nah, saya sebagai praktisi hukum saya tidak menakar dengan perasaan. Baik. Saya menakar yang tadi itu bahwa polisi selalu mengquote bahwa kasus terpidana yang 8 orang ini adalah hasil yang telah diuji sampai dengan yang tingkat terakhir. Ya toh, yaitu ada 3 DPO, tapi bukan sekadar DPO, peranan mereka sangat signifikan. Nah, menurut saya itu yang lebih terang benderang. Nah, soal ayahnya Eki, saya tidak tahu apakah soal KTP yang kita lihat misalnya begini. Katakanlah, andaikan, kita tidak tahu, ini belum diuji. Kalau yang saya katakan kan adalah telah diuji. Misalnya polisi tiba-tiba mengambil motor 2 dari rumah daripada saudara Peggy misalnya. Dasar apa sampai sekarang yang kita dengarkan bahwa katanya barangnya sudah hilang. Berarti menghilangkan barang bukti, Jono. Ini juga adalah satu ancaman pidana yang sangat serius, yaitu menghilangkan barang bukti. Nah, oleh karena itu menurut saya teman-teman penyidik saya dorong hati-hati, jangan sampai kontraproduktif. Misalnya contoh begini, waktu Direktur Umum Polda Jawa Barat mengumumkan hanya 1 DPO yang 2 fiktif, kan tiba-tiba Kadif Humas Mabes Polri mengatakan bahwa yang 2 itu belum cukup. Nah, tiap hari berbeda. Nah, saya kira juga hal itu juga seperti ini terjadi. Ini akan memancing lagi pertanyaan yang besar tentang kerja teman-teman penyidik yang tidak profesional. Itu menurut saya, Pak Jono. Baik, Bang Saur, terima kasih atas penjelasan singkatnya tadi bagaimana kita memahami bagaimana tadi harus ada PK dan juga obstruction of justice seperti itu. Sekali lagi, terima kasih Bang. Sampai jumpa di lain diskusi. Sehat-sehat Bang Saur, terima kasih. Sama-sama, sehat-sehat sampai kita ketemu di Amin.